Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Saya absen dulu ya. Muhammad Aymar Firmansyah Ibrahim. Keisha Rahmadiandra. Hadir, Bu. Muhammad Aymar hadir, Ibu. Maaf tadi telat. Iya. Pramu Winta Kusuma Aji. M. Rifan Oktarizana. Hadir, Bu. Trisiwi Hastuti. Hadir, Bu. Erva Ayu Widyastuti. Hadir, Bu. Navia Rizka. Hadir, Bu, Navia. Novita Anissa Putri. Tia Uniarti Winingsih. Hadir, Bu Tia. Dian Metri Arianti. Nadifa Akilatul Hafsoh. Diva hadir, Bu. Tahta Alfinal Huda. Hatif Zunur Romadoni. Franky Poncobuwono. Alfian Farikah Rizky Hardiansyah. Daniel Zevania. Andika Nugraha Bimantara. Hadir, Bu. Zaki Ahmad Noval. Ahmad Fauzi Setiawan. Ahmad Fauzi hadir, Bu. Baik, saya akan bahas dulu ya terkait dengan materi hari ini. Nanti saya akan absen ulang bagi yang belum terabsen, nanti saya akan absen lagi ya. Jadi untuk minggu ini kita akan bahas terkait dengan tiang ya. Setelah 6 pertemuan kita bahas terkait dengan turap ya atau dinding penahan tanah. Kita akan bahas terkait dengan tiang. Nah, untuk definisi dan fungsi tiang pada pondasi itu yaitu yang pertama, fungsinya itu yaitu menyalurkan beban vertikal dari struktur ke lapisan tanah keras atau batuan yang mampu menahan beban. Nah, fungsi ini jelas ya, yang namanya pondasi dalam itu apalagi terutama konstruksi di atasnya itu adalah bangunan tingkat tinggi ya yang memiliki beban yang berat, yang besar, memiliki beban yang besar. Dan juga jika tanah dasarnya itu adalah lempung, biasanya tiang pondasi ini kita gunakan ya agar dapat menyalurkan beban vertikal dari struktur ke lapisan tanah, terutama sampai dengan kedalaman tanah keras, gitu ya, agar tidak terjadi adanya penurunan tanah ya yang secara signifikan sehingga akan membahayakan struktur di atasnya. Selain itu juga fungsi dari tiang ini juga dapat menambah daya dukungnya tanah tersebut ya. Lalu yang kedua adalah menahan gaya horizontal akibat angin atau gempa untuk menjaga kestabilan struktur.
dan mengatasi masalah tanah ekspansif atau erosi pada lapisan permukaan dengan pondasi lebih dalam dan stabil. Yang jelas ya, tanah ekspansif ini dia sangat dipengaruhi oleh kembang susut tanahnya ya. Jadi kalau misalkan ada air, dia akan mengembang, dan tidak ada air atau pada saat musim kemarau, dia akan menyusut ya. Sehingga dia akan mempengaruhi struktur di atasnya ketika kembang susut itu terjadi. Sehingga kita gunakan tiang pondasi ya untuk mengantisipasi hal tersebut. Selain kita lakukan perbaikan tanah ya. Nah, ini adalah fungsi tiang dalam kondisi tanah dan beban, yaitu yang tadi pertama menyalurkan beban ke tanah keras saat lapisan permukaan sangat lunak untuk stabilitas struktur, lalu menahan gaya horizontal akibat beban angin dan gempa agar struktur tetap aman, lalu mengatasi tanah ekspansif ya yang mengalami pengembangan dan penyusutan untuk mencegah kerusakan, lalu menahan gaya angkat pada struktur seperti menara transmisi dan basement di bawah muka air tanah ya. Jadi dengan adanya pondasi dia akan menahan gaya angkat akibat muka air tanah, lalu mencegah kehilangan daya dukung akibat erosi pada abutmen dan pier jembatan agar konstruksi aman. Nah, ini klasifikasi tiang berdasarkan material untuk kesesuaian struktur, berdasarkan di konstruksi yang telah terjadi di lapangan ya. Jadi ada beberapa tiang yang dapat digunakan dalam konstruksi. Yang pertama adalah tiang baja berbentuk tiang pipa atau penampang H atau kita sebut H-beam biasanya, kuat dan tahan korosi, cocok untuk berbagai kondisi beban. Jadi tiang baja ini juga dapat digunakan ya karena dia cocok untuk kondisi beban dan juga dia juga ada beberapa dimensi yang bisa kita gunakan disesuaikan dengan beban di atasnya ya. Dia juga tahan korosi karena dilapisi oleh anti korosi ya, sehingga dia bisa menahan korosi tentunya. Lalu ada tiang beton, dia terdiri dari beton pracetak dan cor di tempat, menawarkan kestabilan tinggi dan tahan lama. Lalu ada tiang kayu terbuat dari batang pohon berkualitas, digunakan untuk beban ringan dan kondisi tanah tertentu. Biasanya ini untuk konstruksi rumah ya, konstruksi rumah yang di atasnya itu adalah bangunan-bangunan dari kayu, biasanya pondasi-pondasinya dari tiang-tiang kayu. Lalu ada tiang komposit, yaitu menggabungkan dua material berbeda untuk memenuhi kebutuhan daya dukung kompleks. Ya, dan pemilihan material tiang dipengaruhi oleh kondisi tanah, lalu tipe beban dan kedalaman pondasi yang diperlukan. Contohnya kalau untuk tiang komposit itu kita bisa gunakan ya tiang baja dan juga beton gitu ya. Jadi ada beberapa komposit yang kita bisa gunakan. Nah, ini adalah untuk tiang baja. Nah, tiang baja itu sendiri kita bisa gunakan dari tiang baja pipa ya, pipa yang solid gitu ya. Jadi dia bentuknya solid, dan tiang berpenampang H digunakan karena kekuatan dan ketahanannya dalam konstruksi ya. Jadi karena dia ada beberapa dimensi sehingga kita bisa gunakan dari berbagai macam beban gitu. Beban berapapun kita bisa hitungkan dengan dimensi tiang baja yang ada gitu ya, baik itu tiang baja pipa maupun tiang berpenampang H. Lalu tiang pipa ini dapat diisi beton untuk meningkatkan kekuatan struktural secara signifikan. Jadi untuk tiang baja pipa ini bisa dikompositkan dengan beton ya. Lalu untuk sambungan antar tiang baja dilakukan dengan pengelasan atau paku keling ya, biasanya dilas ya. Lalu untuk menjamin kontinuitas dan kekuatan strukturnya. Nah, perlu diingat lagi bahwasannya pada di sambungan ini adalah titik perlemahan dari si tiangnya itu sendiri, jadi perlu diperhatikan pada saat penyambungan ataupun pada saat pengelasan. Nah, sambungan penting pada tiang berpenampang H dan tiang pipa untuk stabilan konstruksi di berbagai kondisi ya. Lalu pada kondisi tanah sulit seperti
kerikil dan batuan lunak, dan diperlukan sepatu pancang khusus untuk melindungi ujung tiang selama pemancangan. Jadi tiang baja pipa ataupun tiang berpenampang H ini metodenya itu dia dipancang, tetapi pada saat tanah yang kerikil itu kan sulit untuk ditembus, sehingga kita bisa harus gunakan ujung tiangnya dengan sepatu pancang ya, agar bisa melindungi pada saat selama pemancangan. Nah, tiang baja walaupun kita sudah lindungi dengan anti korosi, tetap saja dia akan mengalami korosi ya, terutama terjadi di tanah rawa, gambut, dan tanah organik yang bersifat korosif. Jadi karena tanah-tanah rawa, gambut, dan organik ini, dia airnya itu bisa mengandung asam, sehingga dia bisa bersifat korosif dan mengakibatkan korosi pada tiang baja. Lalu tanah dengan pH lebih dari 7 cenderung memiliki resiko korosi yang lebih rendah. Jelas ya, pH lebih dari 7 berarti dia akan bersifat basah, dia juga akan memiliki resiko korosi. Lalu penambahan ketebalan baja meningkatkan ketahanan terhadap korosi mekanis dan kimiawi. Jadi antisipasinya adalah kita harus menambah ketebalan baja tersebut. Lalu selain menambah, kita juga harus melakukan pelapisan epoksi ya, untuk mencegah kerusakan akibat pemancangan dan kontak langsung dengan tanah korosif. Jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui tanahnya itu adalah tanah yang asam ataupun basah ya, dari segi pH ataupun tanah rawa, gambut. Nah, maka kalau misalkan kita memilih tiang pancang dari baja, itu kita harus melakukan pelapisan epoksi. Terlebih lagi kalau misalkan kita melakukan pemancangan dekat-dekat laut ya, atau di area dermaga, itu juga kita harus melakukan pelapisan epoksi juga. Nah, selain pelapisan epoksi, kita juga bisa menggunakan beton ya, dengan komposit yang antara tadi tiang baja dan juga beton, yang berfungsi sebagai penghalang fisik untuk mencegah korosi pada permukaan baja. Jadi dengan adanya beton, si baja ini sudah terlindungi gitu ya. Nah, ini perlindungan korosi ini penting untuk memperpanjang umur serta menjaga integritas struktur pondasi. Jadi kalau misalnya kita memang akan menggunakan struktur pondasi dengan material baja, itu ya kita harus melakukan perlindungan korosi. Walaupun bagaimanapun baja ini pasti akan mengalami korosi ya. Lalu untuk tiang beton, ini yang masuk. Startingnya agak penggunaan aplikasi.
Nah, untuk tiang beton itu sendiri, dia ada yang namanya tiang beton pracetak ya. Jadi beton itu kita cetak terlebih dahulu di satu tempat, kita fabrikasi terlebih dahulu, dan ada juga cor di tempat. Nah, kalau cor di tempat ini dia memang tanah yang ada di lokasi kita bor, lalu setelah dibor ya kita masukkan pembesian lalu kita cor ya. Jadi namanya tiang pracetak dibuat dari beton bertulang biasa atau beton prategang dengan penampang persegi atau segi 8, mendukung beban lentur dan vertikal secara efektif. Sedangkan tiang cor di tempat terdiri dari tipe dengan casing dan tanpa casing, disesuaikan dengan kondisi lapangan untuk memastikan kestabilan pondasi dalam. Ya, jadi dua-duanya juga kita bisa gunakan. Nanti dilihat dari kondisi di lapangannya seperti apa, gitu ya. Jadi kondisi di lapangannya apakah dekat dengan pemukiman atau misalkan memang jauh, ya antara percetak dan cor di tempat itu bisa lebih dipertimbangkan. Lalu kedua tipe tiang cor dapat dilengkapi dengan pedestal untuk memperbesar daya dukung ujung tiang dan mendistribusikan beban secara optimal. Nah, pendekatan ini memungkinkan pembangunan pondasi dengan kualitas tinggi dan kekuatan yang terjaga sesuai standar teknik sipil modern. Jadi selain tadi ya kita juga bisa menambahkan pedestal ya untuk memperbesar daya dukung tanahnya. Nah, tadi telah disinggung tiang beton cor di tempat dengan dan tanpa casing itu ada perbedaan. Jadi tiang beton dengan casing menggunakan casing baja yang dimasukkan ke dalam tanah sebelum pengecoran beton mencapai kedalaman target. Nah, sedangkan pada tiang tanpa casing, beton langsung dicor tanpa memasukkan casing baja terlebih dahulu. Lalu setelah pengecoran dengan casing ditarik secara bertahap sambil beton mengeras. Berbeda dengan tiang tanpa casing yang tidak menggunakan langkah ini. Jadi perbedaan langkahnya antara beton cor dengan casing maupun dan tanpa casing. Jadi dia menggunakan tadi ya casing yang dari baja sebelum dicor, lalu setelah dia pengecoran casingnya itu akan dicabut ya. Lalu beban izin tiang dengan casing didukung oleh gabungan kekuatan casing dan beton, sedangkan tiang tanpa casing hanya mengandalkan mutu beton. Jelas ya, karena langsung dia friksi ya beton dengan si tanahnya itu sendiri. Lalu di sini ada pedestal di ujung bawah tiang berfungsi meningkatkan luas penampang daya dukung ujung tiang, memperkuat kestabilan pondasi. Nah, ini juga salah satunya ya kalau pedestal kita gunakan di ujung bawah tiang pondasi. Nah, untuk yang beton cor ini antara casing dan juga tanpa casing itu kalau misalnya kita lihat perbedaannya ya di lapangan, kalau dengan casing si betonnya itu akan halus ya, mulus gitu ya pada saat casingnya itu dibuka. Sedangkan kalau tanpa casing ya dia akan mengikuti bentuk si area tanahnya ya. Kerugiannya ya kalau misalkan tanpa casing, yang tanpa casing itu volume betonnya itu kadang kita tidak bisa melebihi dari volume yang kita perkirakan. Karena apa? Pada saat pengeboran itu terkadang tanah itu kan ada beberapa yang luluh ya, sehingga di kedalaman tertentu atau yang di paling bawah biasanya dia akan semakin melebar sehingga akan membuat volume beton akan menjadi lebih banyak ya. Yang kita tidak bisa memperkirakan seperti itu. Kalau misalkan menggunakan casing jelas ya dia akan lebih bisa kita perkirakan volumenya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan tiang baja dan juga tiang beton. Lalu kita masuk ke tiang kayu. Nah, ini tiang kayu adalah batang pohon yang diproses untuk pondasi dengan panjang umumnya 10-20 meter ya.
10-20 meter ini jelas lebih panjang ya dibandingkan dengan tiang pancang ataupun tiang baja, mungkin dia akan ada lebih ada keterbatasan. Tetapi kan kalau tiang kayu ini karena bentuknya dia material yang alami ya, sehingga ya kita harus memilih ya pohon-pohon mana yang memiliki panjang batang pohonnya itu sampai 10-20 meter. Nah, ini kualitas kayunya harus lurus, keras, dan bebas cacat untuk menjamin kekuatan dan daya tahan. Ini juga akan kesulitan karena kita bersifat alami ya, sehingga untuk menemukan kualitas kayu ini juga kita harus memilih kayu batang pohon yang memang umurnya sudah tua gitu ya, sehingga dia akan mendapatkan batang pohon yang keras ataupun bebas cacat. Ya, terus di sini ASCM mengklasifikasikan tiang kayu menjadi 3 kelas, yaitu beban berat, beban sedang, dan sementara atau permanen jika seluruh tiangnya digunakan gitu ya. Lalu diameter kepala tiang minimal harus 150 mili untuk stabilitas dan penerimaan beban yang optimal. Lalu tiang kayu kurang tahan terhadap tegangan pemancangan keras ya, dengan kapasitas beban maksimum sekitar 220-270 kN. Jadi banyak keterbatasan untuk penggunaan tiang kayu ini. Nah, ya tiang kayu ini biasanya ya tadi hanya digunakan pada konstruksi rumah panggung gitu ya, menggunakan tiang kayu, ataupun pada saat kita akan melakukan perbaikan tanah ya, ataupun di atasnya akan dibuat konstruksi embankment, itu biasa juga kita bisa gunakan tiang-tiang kayu dulu terlebih dahulu ya, untuk meningkatkan daya dukung tanah yang dianggap dia tanahnya lunak ya. Nah, ini bagaimana sih caranya perlindungan dan penyambungan tiang kayu yang efektif itu? Nah, kepala tiang kayu itu rentan rusak saat pemancangan. Nah, gunakan penutup logam atau topi untuk melindunginya. Lalu hindari penyambungan tiang, terutama jika menahan beban tarik atau lateral untuk mengurangi resiko kegagalan. Lalu jika penyambungan tak terhindarkan, gunakan perlindungan seperti selubung pipa atau lempeng logam dengan baut sebagai penguat sambungan. Jadi penyambungannya kita gunakan tadi ya pipa, selubung pipa ataupun lempeng yang kita baut gitu ya, secara mekanis gitu. Lalu di lingkungan jenuh air, tiang kayu lebih awet tanpa kerusakan signifikan, dan bagian tiang di atas muka air rentan serangan biologis dan serangga. Nah, ini pelumuran minyak dapat memperpanjang umur tiang. Jadi tiang kayu ini cocok digunakan pada bagian air ya. Kenapa? Kalau kita lihat di wilayah-wilayah Kalimantan itu yang dekat rumah-rumah yang dekat dengan sungai ataupun ya dekat sungai itu kan, karena sungai ini sering terjadi sering meluap gitu ya, sering pasang, sehingga mereka selalu menggunakan tiang kayu ya pada konstruksi rumah mereka. Nah, ini adalah yang terakhir adalah tiang komposit. Ini tiang komposit ini adalah solusi ya kuat yang dengan bahan berbeda ya. Biasanya ini tiang komposit terdiri dari bagian atas dan bawah menggunakan bahan berbeda, misalnya baja dan beton atau kayu dan beton. Lalu tiang baja dan beton digunakan saat panjang tiang melampaui kapasitas tiang beton cor di tempat biasa. Ya, jadi kalau misalkan kapasitasnya lebih, maka jika kita menggunakan tiang beton cor tapi kapasitas kedalamannya melebihi, nah kita gunakan tiang baja dan beton. Jadi misalnya yang di bawahnya kita menggunakan baja, sedangkan naik ke atasnya kita menggunakan beton. Nah, lalu tiang kayu beton dipakai bila bagian bawah tetap berada di bawah permukaan air
untuk menghindari kerusakan kayu. Lalu penyambungan antar bahan yang berbeda sulit dilakukan dengan sempurna menjadi kendala utama penggunaan tiang komposit ya. Lalu meski jarang digunakan, tiang komposit menawarkan solusi untuk kebutuhan daya dukung yang spesifik dan rumit ya. Jadi memang di lapangan gitu tiang komposit ini jarang digunakan ya, karena lebih mungkin lebih nyaman, lebih enak kita menggunakan tiang beton ya, lebih familiar. Nah ini keunggulan ataupun kelemahan ya, keuntungan ataupun kerugian di antara material-material yang kita gunakan ya. Jadi kalau misalkan baja, ini daya dukung tinggi, tahan korosi dengan perlakuan ya. Seperti tadi, dia walaupun baja itu korosi, tetapi kalau misalkan kita perlakukan dengan menambah anti korosi ya, itu bisa tahan terhadap korosi. Lalu pemasangan cepat. Nah kerugiannya dia rentan korosi jika tidak dilapisi dan biayanya relatif tinggi. Lalu untuk beton, tahan lama, kuat tekanan tinggi, tahan api dan korosi. Nah, kerugiannya berat, pemasangan lebih rumit, rentan retak bila tidak dirawat. Lalu untuk kayu, biayanya rendah, mudah dipasang, tahan serangan biologis jika diawetkan. Lalu untuk kerugiannya, daya dukungnya terbatas, mudah lapuk dan dimakan hama jika tidak diawetkan. Nah, untuk komposit, ringan, tahan korosi dan serangan biologis, masa pakainya juga lama. Lalu untuk kerugiannya biaya awal tinggi ya. Nah, untuk teknologi pemasangan belum tersebar luas. Jadi memang ini masih terbatas ya untuk komposit ini. Nah, ini untuk perbedaan mekanis tiang dukung ujung dan tiang gesek. Jadi dalam pondasi tiang kita pasti akan menghitung daya dukung ujung dan geseknya juga ya. Jadi untuk tiang dukung ujung atau end bearing pile menyalurkan beban terutama melalui tahanan pada ujung tiang yang mencapai lapisan tanah keras ataupun batuan. Nah, beban langsung diteruskan ke lapisan yang kuat. Jadi tujuan kita menghitung daya dukung ujung itu adalah ya seberapa besar beban yang dapat ditahan ya pada suatu tiang gitu ya. Karena di sini untuk tiang dukung ujung ini dia akan menyalurkan bebannya ya pada ujung tiangnya. Lalu tiang gesek atau friction pile yang menyalurkan beban lebih banyak melalui gesekan antar dinding tiang dan tahan di sekitarnya ya, dan tanah di sekitarnya ya. Lalu efektif pada lapisan tanah lunak dengan kedalaman cukup. Jadi friction pile ini ya kita bisa gunakan pada tanah lunak ya dengan kedalaman yang tertentu, karena dia penyaluran bebannya itu lebih banyak melalui gesekan antar dinding ya, berbeda dengan tiang dukung ujung, dia langsung di ujung tiang untuk daya dukungnya dan dia tidak mengandalkan gesekan antar dindingnya. Nah, ini ada beberapa perilaku tiang saat dikasih pembebanan. Yang pertama itu adalah fase elastis awal. Nah, ini terjadi penurunan kecil, beban terutama didukung oleh gesekan dinding tiang. Lalu fase yang kedua beban meningkat hingga tahanan gesekan maksimum. Sebagian beban mulai dipindahkan ke ujung tiang. Nah, pada keruntuhan terjadi penurunan cepat tanpa kenaikan beban signifikan. Nah, ini kurva beban penurunan ini penting untuk memastikan desain pondasi yang aman dan efisien di lapangan. Jadi ketika tiang kita sudah dipancang, kita lakukan pembebanan, lalu kita lihat perilaku pembebanannya dimasukkan ke dalam kurva beban dan versus penurunan. Nah, ini adalah faktor kunci dalam distribusi beban tiang. Yang pertama adalah proporsi beban pada gesekan dinding dan ujung tiang dipengaruhi oleh kekuatan geser dan elastis tanah.
Lalu mobilisasi tanah ujung penuh memerlukan pergerakan vertikal yang lebih besar dibandingkan tahanan gesekan dinding, dan pemahaman faktor ini dapat membantu kita ya sebagai insinyur atau tenaga ahli di lapangan pada saat merancang fondasi yang tepat sesuai kondisi tanah dan beban struktur. Jadi memang kita harus mengetahui terlebih dahulu bebannya seperti apa ya. Terus pada saat gesekan dindingnya dan ujung tiangnya seperti apa gitu ya, agar kita bisa mendesain fondasi yang sesuai dengan kondisi tanah dan juga bebannya. Nah, untuk tiang baja dan beton itu ada yang namanya beban izin tiang ya. Beban izin tiang baja ataupun beton dihitung dengan rumusnya Ki izin atau beban izin dikalikan dengan AS kali sigma izin, ya di mana AS-nya adalah luas penampang baja dan sigma izinnya adalah tegangan izin baja ya. Lalu untuk tiang beton cor di tempat rumusnya berbeda berdasarkan ada tidaknya casing pada tiang. Nah, tiang beton dengan casing memakai rumus Ki izin sama dengan AS kali FS ya, di sini kali ditambah AC kali FC. Nah, ini gabungan luasan penampan dan tegangan izin baja serta beton. Ya, jadi di sini kalau misalkan ada casing, karena ada casing ya, AS ini adalah untuk luas penampang bajanya dikalikan dengan FS ini modus dari si bajanya, lalu tambah AC ini juga luas penampang dari betonnya ya, FC ini adalah kekuatan mutu dari betonnya itu sendiri. Lalu tiang beton tanpa casing hanya memakai luas penampang beton dan tegangan izin beton untuk perhitungan beban izin. Lalu perhitungan beban izin ini fundamental untuk menjamin fondasi mampu mendukung beban rencana secara aman. Jadi memang untuk menghitung atau mendesain fondasi, kita harus tahu dulu beban izinnya seperti apa. Ini adalah referensi-referensi yang bisa kita gunakan ya untuk modul fondasi tiang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya absen kembali ya, Novita Anissa Putri. Hadir, Bu. Dian Metri Arianti. Hadir, Bu. Tahta Alfinal Huda. Hatif Junur Romadoni. Franky Poncobuwono. Hadir, Bu. Alfian Farihah Rizky Hardiansyah. Hadir, Bu. Daniel Zevania. Hadir, Bu. Zaki Ahmad Naufal. Hadir, Bu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk fondasi tiang? Kita akan UTS di tanggal 15 November ya, sesuai jadwal dengan diisi ya. Izin, Bu. Saya Ibrahim Ya. belum di absen. Dari kelas Oh, sudah saya absen. Terima kasih, Bu. Nah, ini saya belum cek infonya ya, nanti saya kasih tahu di grup paling ya. Offline ya, nanti untuk ujiannya. Tapi nanti kalau yang berada di luar kota, kita bisa hybrid ya.
untuk ujiannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti ujiannya seputar sampai jadi terkait dengan turap ya. Jadi nanti ujiannya sampai dengan turap, tidak sampai dengan tiang pondasi. Bu, Hatip hadir, maaf lagi di jalan, Bu. Oh iya. Tahta al-final? Ada ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan materi sore ini? Gimana? Oh iya, perhitungan. Kurang lebih hampir sama dengan tugas besar 1 ya, yang saya sudah sampaikan, ya. Tipikal soalnya seperti itu. Jadi nanti dipelajari, kalau misalkan memang mengerjakan tugas dengan baik gitu ya, pasti akan bisa mengerjakan ujiannya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Dari saya cukup. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, nanti mungkin bisa dipelajari ya. Nanti bisa dipelajari untuk materi-materinya yang ada di fast learning ya. Kalau mau ada yang ditanyakan bisa nanti by WA ya. Baik, Bu. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian pertemuan kita sore ini. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.